Bapak Dr. Solidun, Bapak Ketua Yayasan, dan juga semua jajaran baik di Yayasan maupun di STF, dan juga para mahasiswa sekalian, dan yang saya paling kasih Pastor Albertus Sujopo. Saya didaulat untuk memberi pidato pujian dalam kesempatan yang istimewa ini. Dalam istilah ilmiahnya laudatio, artinya pujian, jadi beda dengan adoratio. Ya, karena saya tidak memuji Tuhan dalam hal ini. Bukan juga honoratio, ya, penghormatan yang misalnya nanti kemudian hasilnya ada doktoris honoris causa, ya, seperti yang lain-lain, atau profesor honoris causa, ya. Kalau Joko belum profesor, dia masih prosesor, ya. Masih dalam proses. Tapi nanti kita akan lihat bahwa dia sebenarnya sudah profesor, itu hanya sekedar administrasi saja. Di sini saya akan memberi laudatio, satu pujian yang memang layak untuk orang yang hebat dan berjasa dalam tugasnya. Pastor Dr. Albertus Sujopo lahir di Purworejo 65 tahun yang lalu, hampir, ya, tanggal 10 Februari 1960. Dalam beberapa kesempatan ia menyebut bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Selalu Tuhan ada di setiap peristiwa, ya, bahkan yang disebut dengan kebetulan itu. Misalnya ia menulis, ia masuk SPG dengan motivasi akan membantu orang tua, tapi kemudian dia masuk sebagai murid cadangan. Nanti baru kemudian dia masuk setelah ada bangku yang kosong, dan ternyata lulus dengan menjadi juara. Kebetulan dia tertarik menjadi imam, ya, di SPG, tapi kemudian tidak mau, tidak suka jadi guru, dan dia bilang lebih suka jadi imam, ya. Bukan karena apa? Karena kuliah gratis, ya. Lalu kemudian siapa yang bisa membiayai kalau saya mau kuliah? Dan jadi imam saja, ya, tidak kawin, tidak apa-apa, ya. Tapi yang penting menjadi bisa kuliah. Tapi ada motivasi rohani juga, karena dia ikut promo Rekso pada waktu itu, melayani di stasi-stasi di gunung-gunung, dan itu membuat dia tertarik. Dan begitu dia studi di seminari menengah, seminari Stella Maris Bogor, 2 tahun di sana sebelum bergabung di Pineleng tahun 82-83, dan nanti lulus, ya, dengan ijazah tertanggal tahun 1990. Dan kemudian luar biasa juga dia distudikan cepat. Jadi biasanya kalau neonis itu 2 tahun baru bisa studi, beliau sudah diutus studi lebih cepat, ya, 6 bulan sekitar itu. Dia tahun 91 dia sudah berangkat ke Akademia Alfonsiana sampai dengan tahun 93. Tesisnya berjudul The Personalism of the Vatican Document Donum Vitae, a reflection on the methodology of moral argument in Piatic. Dan akhirnya setelah mengajar beberapa tahun di STF, dia studi lagi S3 tahun 98, dan diselesaikan dengan sangat cepat 1999. 14 bulan dia mengerjakan disertasinya. Beliau pernah menjadi ketua STF 2 periode, 2003 sampai 2011, belum digantikan oleh Pastor Ambrosius Timur. Dan di situ ada satu karya yang kita nikmati sekarang, yaitu menginisiasi, mengurus, menyelesaikan, mencari donatur untuk pembangunan STF Seminari Pineleng ini, gedung yang kita pakai sekarang. Nah, di STF dia adalah penerus setia dan kreatif dari Profesor Dr. Jan van Passenensi yang sudah mengajar teologi moral sejak tahun 1964 sampai dengan beberapa tahun sebelum dia meninggal, tanggal 18 Desember 2016. Ya, tanggal ini mungkin juga ada yang tidak tahu, ya. Ya, kalau orang sedang mencari-cari dia tahu, ya. Gitu. Tapi kalau tidak mencari-cari dia tidak tahu, ya. Baik, Romo Joko adalah asisten sekaligus perawat dan sahabat dari GPPI
Dalam banyak hal dia menjadi penerus ya dalam pengajaran teologi moral di STF Seminari Peneleng dan dalam karya khusus antara lain sebagai penolong bagi keluarga-keluarga yang tidak beres perkawinannya. Beliau seperti Pastor Ian Perpasu mempunyai hati untuk menolong orang-orang ini ya dan memberikan celah ya yang bisa menjadi jalan keluar untuk persoalan yang pelik. Masih banyak hal lagi yang bisa diceritakan tentang kedekatan Romo Djoko dengan YPP. Ya, dia banyak menulis tentang beliau dan banyak kali ya rekoleksi yang dipimpin oleh YPP juga masuk di dalam bukunya. Namun beliau bukan hanya penerus yang setia, tetapi juga penerus yang kreatif. Ya, saya ingat dulu YPP mengajar dengan traktat yang luar biasa ya, bagaikan dogma di STF. Dengan traktat yang besar, tebal, ya sampai pinggirnya, ya sampai ya full di pinggir, kiri, atas, bawah, itu semuanya, ya HKSI dan HMK, dan semua orang harus hafal daftar isinya. Dan Romo Djoko datang dan beliau membuat traktat sendiri. Dan saya ingat sekali saya waktu itu di tingkat 6, wah hebat juga ini, ya. Dia memulai sesuatu yang baru, yang lebih sederhana, lebih sedikit isinya, tetapi tidak kalah mutunya. Ya, nanti kemudian menjadi buku. Menyusul sudah itu dia banyak menulis. Saya kemarin menginventarisnya, ada banyak tulisan. Ya, saya bisa sebut misalnya ada Belajar Menjadi Manusia, Berteologi Menurut Bernard Herring, Praktek Sakramen Pertobatan tahun 2008, Identitas Yesus dan Misteri Keselamatan 2009, Teologi Keluarga 2011, Militansi dan Toleransi 2012, Moral Personalisme 2013, ya semua diterbitkan di Canisius, dan beberapa buku-buku yang lain, ya ada penerbit-penerbit dari Cahaya Pineleng, Pohon Cahaya. Ya, ada juga cerita-cerita pribadi cuti, ya kabar dari desa, ya dia buatkan buku. Dan beliau juga suka menulis sejarah, ya misalnya sejarah kehadiran dan karya tarekat MSC di Sulawesi dan Kalimantan Timur dan di Jawa Tengah, yang terbit 2021 dan 2022. Kalau saya catat itu mungkin paling tidak ada 13 buku ya dari 2008 sampai 2024 ya 13 atau 14 buku. Jadi kalau 16 tahun kira-kira 1 tahunnya itu 1 buku ya, hebat sekali ya, sangat produktif. Ada banyak buku yang diterbitkan pada tahun yang sama. Dan saya membayangkan bukan main ya, orang ini hebat juga ya ternyata kita punya. Ya tepuk tangan untuk Romo. Dan masih ada juga artikel-artikel yang lain yang diterbitkan dalam book chapter, di dalam jurnal-jurnal. Nah, lebih mendalam sekarang tentang bagaimana spesialisasinya. Romo Djoko spesialis dalam teologi moral. Dalam beberapa kesempatan dia menyebut dirinya moralis. Ya, ada satu catatan di buku Militansi dan Toleransi. Ketika orang berbicara tentang agama saya paling benar, agama dia salah, Romo Djoko memberi komentar ya, bahwa kalau ada orang yang bilang seperti itu wajar, bisa dimengerti. Ya, lalu dia beri catatan. Sekali lagi saya ingin mengatakan wajar itu bukan hanya dalam tataran penghayatan pribadi. Yang penting di hati. Sebagai moralis, saya membatasi diri pada pentingnya mengikuti hati nurani dalam memegang teguh kebenaran yang diyakininya. Mengikuti hati nurani adalah kewajiban mutlak. Melawan hati nurani adalah dosa. Ya, itu di dalam buku itu halaman 8. Romo Djoko lulusan Akademia Alfonsiana, disertasinya berjudul Personalist Method in Moral Theology, Critic and Further Development of Thought of Louis Johnson and Bernard Herring. Dan dia bicara dan menjadi prinsip, saya kira ya satu prinsip argumentasi personalisme. Dan mungkin juga ini bisa kita pelajari ya lebih dalam lagi ya moral pendekatan
personalisme. Pendekatan personalisme menempatkan pribadi manusia sebagai pusat dari diskursus moral. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap tindakan moral harus mempertimbangkan martabat, nilai, dan hak-hak individu sebagai pribadi yang unik. Ya, di situ ada prinsip martabat manusia, ada rasionalitasnya, ada kebebasannya, ada kebaikan bersama. Dan begitu juga ya, Romo Joko belajar dari Louis Jansen dan Bernard Häring di dalam buku Identitas Yesus Kristus dan Misteri Manusia. Dia menulis ya, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam diskursus personalis. Ya, dia menulis misalnya ya, di dalam satu bab 5 buku itu, aspek-aspek yang harus diperhatikan. Pribadi manusia adalah subjek yang bertumbuh, pribadi yang terbuka dan terarah satu sama lain, pribadi manusia yang membutuhkan struktur sosial, pribadi yang terarah pada Tuhan, subjek yang mengejar, dan sebagai makhluk yang sama martabat tetapi juga unik. Itu sebab tadi di dalam kuliah beliau ya, dia singgung awal ya, mulai Vivendi terakhir Vivendi ya, as Credendi, as Brandi, dan as Vivendi ya, itu juga satu aspek dari kepribadian manusia yang berhubungan dengan Tuhan, lalu kemudian juga berhubungan dengan struktur, berhubungan dengan manusia yang lain, berhubungan dengan sosial dan sebagainya. Dan saya sekarang mengerti mengapa Romo Joko bicara banyak tentang sejarah. Ya, Romo Joko adalah salah satu yang aktif mencatat itu lulusan. Ya. Saya sendiri kurang rajin mencatat lulusannya. Yang tabisan imam yang keberapa? Yang mungkin ada orang yang perlu meneruskan ini. Dan Romo Joko suka sejarah. Ya, karena ini, ya, karena manusia juga adalah subjek yang menyejarah. Dan saya sekarang mengerti mengapa beliau suka berbicara tentang Benediktus, Fransiskus, dan tahun-tahun perubahan dan sebagainya. Dan itu sangat penting. Ya, dan saya tadi berpikir, mengapa kita punya sekolah ini seringkali menulis skripsi tentang biografi orang? Ya, karena mengenal orang ternyata penting ya di dalam moral. Ya, bukan hanya ajarannya, tetapi juga orangnya, dari mana latar belakangnya, apa yang mempengaruhi ajaran-ajarannya, dan itu ya rupanya juga hidup di sini ya, mungkin juga satu garam yang ditaburkan oleh Romo Sujoko. Kata kunci dari Romo Sujoko adalah diskursus moral ya, yang menantang. Saya tidak sempat baca semua bukunya, tapi akhir-akhir ini karena dapat tugas untuk Laudato Si dan Laudatio, saya membaca ternyata hebat juga orang ini ya. Dan memang hebat Romo Joko. Dan begitulah di dalam buku-bukunya diskursus seperti itu ditawarkan, diangkat ya. Dia membaca sejarah, membaca tokoh-tokoh, dan kemudian membuat dekonstruksi. Ya, dan dekonstruksi itulah yang menarik. Lalu kemudian muncul sintesis yang baru. Ya, dalam sebuah artikel kecil di jurnal teologi ya, dia bilang saya membaca bukunya Nolan. Ya, bukunya Nolan itu bicara tentang Jesus Today ya. Dan kemudian dikatakan caranya Nolan itu membaca Yesus menarik. Antara lain dia bongkar itu ya, paradigma Yesus yang dipahami oleh orang, lalu kemudian dia lihat Yesus historis, lalu kemudian menghubungkan dengan sekarang ini. Ya, lalu kemudian dia bilang di dalam kuliahnya dia juga mencoba juga untuk mendekonstruksi pemahaman para mahasiswa ya, dan kemudian mengajak mereka berpikir lebih mendalam. Singkatnya, diskursus moral yang berpusat pada manusia dan martabatnya, tetapi sekaligus terbuka, yang menjadi benang merah dari diskursus moral Romo Sujoko. Romo Sujoko memberi sumbangan yang sangat menarik dan sangat berharga ya bagi STF. Dan saya harap memang sepeninggal Romo Joko ya, lalu kemudian diskusi moral tentang personalisme ini bisa menjadi nafas di dalam sekolah tinggi filsafat seminari Penere. Nah, pidato itu jangan lama-lama ya, jadi saya akhiri pidato ini dengan mengangkat hasil kuesioner mahasiswa ya. Sayangnya
hasil ini cukup panjang juga ya. Nah, ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan kepada mahasiswa. Saya akan pilih beberapa yang menarik yang boleh menjadi kesan pada sekarang ini. Pertama, pertanyaan, bagaimana kesan pribadi Anda terhadap Romo Djoko? Kalau ada yang menjawab, Romo pribadi yang humble dan ceria, Romo orang sabar, tidak gampang marah, selalu tersenyum, bicaranya sangat lembut. Yang satu catatan lagi, kalau anak-anak asrama putri agak kesulitan untuk menyeberang jalan, walaupun Romo dari ruangannya, ia akan datang cepat-cepat untuk membantu menyeberang. Hal yang sederhana yang tidak dibuat oleh orang lain ya. Pastor Amri pasti tidak buat itu ya. Pastor Amri di belakang sana, jadi tidak bisa lihat ya. Romo Djoko ya, dia lihat, oh ada asrama putri, pasti cepat-cepat dia datang ya, membantu. Dia orang rendah hati, baik, santai, humoris dan penasehat. Dengan pribadi yang santai dan humoris, saya sering leluasa berdiskusi dengan beliau di luar jam kuliah. Lewat diskusi itu, saya mendapat pengetahuan yang baru. Romo tidak banyak bicara, ramah, to the point, murah hati, ya, otentik, cerdas. Ya, Romo Djoko sangat perhatian kepada mahasiswa. Ya, Romo Djoko orang baik, pengertian, pemaaf. Ya, apa kesan Anda ketika Romo Djoko mengajar? Pertanyaan kedua. Ya, selama ini saya belum pernah mendapat pengalaman dari Romo Djoko ya. Romo Djoko cuma mengajar di teologi. Tapi dengar-dengar dari teman bahwa cara mengajar Romo Djoko asik. Ya, saya belum memiliki pengalaman belajar langsung dengan Romo Djoko. Maka itu kesan saya dari teman-teman. Lain, Romo Djoko unik karena tidak menekan mahasiswa supaya langsung tahu, tapi tahu karena proses yang dilalui. Ya, ditambah sayangnya saya belum pernah ikut kelas beliau. Dari mana dia dengar dari orang lainnya? Rupanya cerita memberi kesan. Ya. Romo Djoko mengajar lebih suka menggunakan metode diskusi. Beliau selalu menantang mahasiswa berpikir kritis terhadap tema ajaran moral Kristiani. Sangat baik dan kurang lebih relevan dengan moralitas yang ada. Murah nilai. Yang saya akan meneladani Romo Djoko. Murah nilai. Sederhana dan sangat mudah dimengerti. Open minded dan meskipun beda generasi, dia tetap cool ya, tenang. Beda generasi tetap cool ya. Saya memang jadi tua kalau dibandingkan Romo Djoko. Tidak mempersulit mahasiswa. Semakin tua, Romo semakin bijaksana. Banyak pengalaman yang telah Romo alami. Saya suka dengan metode mengajarnya melalui dialog. Dan yang terakhir, kira-kira apa yang paling berkesan dari mata kuliah? Apa yang membuat ininya? Ada seorang bilang begini, saya bahagia dan bersyukur karena ada satu momen di mana saya boleh berani mempertanyakan sesuatu pertanyaan yang melukai hati saya. Dan respon jawaban yang diberikan dosen membuat saya terharu. Dan saya bahagia karena saya menemukan jawaban yang mengganjal di hati. Pengetahuan moralnya sungguh-sungguh luar biasa. Mata kuliah yang berkesan adalah moralitas keluarga. Sebagai katekis yang akan berkeluarga, hal ini sangat baik. Mengetahui bahwa dalam menjalani hubungan menjalin hubungan penting untuk beriman akan Tuhan. Dan tentang moral fundamental, pastor mengajarkan kepada kami tentang identitas Yesus dengan sangat baik bagi kehidupan beriman kami. Penting juga Romo Djoko menerangkan semuanya berguna untuk materi pembekalan nikah. Keluarga dipandang sebagai gereja mini dan keluarga tidak ada yang sempurna, pasti mengalami tantangan. Tantangan yang ada bisa dilalui dengan sikap toleransi. Romo senantiasa memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa. Pasti ini berangkat dari pengalaman Romo menangani kasus-kasus keluarga, sehingga beliau mengatakan bahwa betapa persiapan, pendekatan, pernyataan, tekad kedua belah pihak jangan sampai cacat nantinya. Kemana kita pergi, pasti ada keluarga yang tanya kabar dari Romo Djoko.
seperti Romo Joko sendiri yang senantiasa mencairkan suasana di komunitas bahkan di kelas. Itu saja, terima kasih Romo Joko, selamat bertugas di tempat yang baru, Tuhan memberkati.